Seperti yang dikutip dalam buku Peristiwa 1 Oktober 1965, kesaksian Jenderal Besar A.H. Nasution, di malam 1 Oktober 1965, sambil bersembunyi di pekarangan kedutaan Irak itu, A.H. Nasution berpikir dan bertanya pada diri sendiri, kenapa pasukan Cakrabirawa menggerebek dan membunuh saya, sedangkan pasukan tersebut adalah pasukan pengawal kehormatan istana atau presiden, dan apa sebab istana presiden memerintahkan mereka untuk membunuh saya? Apakah presiden sudah kena fitnah dan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembak mati saya di rumah saya sendiri? Saya tahu bahwa berkali-kali saya difitnah dengan laporan palsu kepada presiden. Timbul pikiran pada waktu itu untuk berusaha mendatangi rumah Pak Leimena yang saat itu adalah Waperdam II. Pikiran itu timbul selain rumahnya Pak Leimena dekat dengan rumahnya A.H. Nasution. Juga beliau memiliki kepercayaan bahwa Leimena tidak akan berkhianat bila beliau A.H. Nasution mintai pertolongan untuk menghubungi istana atau presiden dan menanyakan perihal kejadian ini. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Ia ingin tahu mengapa alasan presiden memerintahkan Cakrabirawa untuk menembak saya di rumah saya sendiri. Tetapi maksud tersebut terpaksa A.H. Nasution urungkan karena setelah mengadakan pertimbangan yang matang untuk mencapai rumah Pak Leimena, satu-satunya jalan adalah hanya melewati jalan besar, Jalan Teku Umar, yang ia tahu dan dapat menduga bahwa jalan tersebut telah dikuasai oleh anggota-anggota Cakrabirawa. Oleh karena itu, A.H. Nasution memutuskan untuk tetap bersembunyi sambil menanti pagi hari dan kemungkinan datangnya bantuan dari pasukan itu sendiri. Sementara itu, A.H. Nasution pun mendengar fluid dan Cakrabirawa itu pergi ke truk-truk dan berangkat. Kemudian Nasution dengar keluarganya pun pergi juga. Kemudian beliau dengar lagi 3 kali konvoi datang. Kemudian A.H. Nasution dilapori bahwa itu adalah masing-masing rombongan Jenderal Umar Wirahadikusuma, KKO dan CPM Guntur. Namun A.H. Nasution tak berani keluar dari tempat persembunyiannya. Juga orang-orang di rumah semua menjawab tidak tahu tentang saya karena curiga. Barulah kira-kira pukul 8:30 pagi, Nasution diambil oleh Letkol CPM Hidayat Wiro Sanjaya, Komandan Detasemen Markas Staf Angkatan Bersenjata, dari tempat persembunyiannya, dan dengan melalui tembok, Nasution pun kembali ke rumah. Adalah kebetulan Nasution melihat dia dekat tembok dan beliau pun percaya bahwa Letkol CPM Hidayat Wiro Sanjaya mencari saya, lalu pun saya keluar. Kemudian Letkol Hidayat Wiro Sanjaya bersama dengan Mayor Sumargono, ajudan A.H. Nasution, dan iparnya yang bernama Bob Sunario Gondokusumo menggunakan kendaraan A.H. Nasution yang dibawa keluar dari rumah Jalan Teku Umar 40 dengan sembunyi-sembunyi di lantai mobil untuk disembunyikan di suatu tempat tak jauh dari SAB.